Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan satu kasus yang terjadi di Nabire, Papua, tentang seorang wanita yang merupakan dokter spesialis paru-paru ditemukan tidak bernyawa. Mirisnya, dokter itu merupakan dokter satu-satunya spesialis paru yang ada di Nabire. Siapakah pelaku sebenarnya yang melakukan pembunuhan itu? Yuk kita simak videonya. Sebelum ke kronologi, gue ingin menceritakan latar belakang dari korban itu sendiri. Korban ini merupakan seorang dokter bernama Mawarti Susanti yang bertempat tinggal di Jalan Manaruki 2, Lorong 1, Kecamatan Tamalate, Makassar. Dirinya pun merupakan lulusan S1 Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2004. Sang dokter pun sempat mengabdi sebagai pegawai tidak tetap, yaitu wilayah Kalimantan Tengah dan Tolikara, Papua. Dia pun mendapatkan beasiswa menjadi dokter spesialis setelah menyelesaikan studinya di Universitas Airlangga selama 4 tahun. Sesudahnya mendapatkan gelar dokter spesialis paru, Dr. Mawar pun bertugas di tempat terpencil dan tertinggal. Dr. Mawar memilih Nabire sebagai tempat pengabdiannya dan bekerja di RSUD Nabire, merupakan dokter spesialis paru-paru satu-satunya di daerah Nabire. Setelah 6 tahun pengabdian, tahun ini merupakan tahun terakhirnya Dr. Mawar berdinas di RSUD Nabire dan akan pindah ke tempat dinas lainnya. Dia pun sedang menunggu juniornya untuk menggantikan posisinya sebagai dokter spesialis paru-paru. Meskipun lokasi kerjanya sangat jauh dari Makassar, namun sang dokter tidak pernah mengeluh mengenai pekerjaannya ataupun tempat bekerjanya. Lantaran dirinya dikenal sebagai sosok dokter yang penuh dedikasi, cinta, dan tanggung jawab akan profesinya. Di mata sang ibu yang bernama Martawara berusia 71 tahun ini, anaknya merupakan sosok yang sabar, baik, murah senyum, dan ramah. Serta yang paling dikenang oleh ibundanya jika korban ini rajin beribadah dan berkegiatan rohani. Sikap terpuji itu bukan hanya dirasakan oleh pihak keluarga saja, namun dalam lingkungan pekerjaan pun merasakan hal yang sama. Tetapi semua kenangan indah bersama dengan korban pun harus berakhir dengan sangat memilukan, yang membuat banyak pihak merasakan kehilangan yang sangat mendalam atas kematiannya. Dr. Mawar ditemukan tewas berada di dalam rumah dinasnya yang berlokasi di Kelurahan Siriwini, Nabire, Papua Tengah. Korban ditemukan meninggal dunia sekitar pada jam 19.00 pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023. Sebenarnya pada hari itu seharusnya Dr. Mawar dijadwalkan untuk berangkat ke Yogyakarta untuk wawancara pekerjaan di sana. Namun dirinya pun menunda keberangkatan lantaran dirinya tidak mau meninggalkan Nabire sebelum penggantinya datang. Dan pada hari itu juga dirinya pun dijadwalkan ada jadwal praktek di Apotik Pelita. Dr. Mawar pun dijemput oleh supir dokter yang datang ke rumah dinasnya. Setibanya di sana jam 17.53 menit. Supir itu pun menunggu Dr. Mawar di luar rumah dinasnya. Namun setelah menunggu beberapa saat, Dr. Mawar pun tidak kunjung keluar rumah. Supir itu pun sudah berusaha untuk menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp, tetapi tetap saja tidak ada respon. Sang supir pun berinisiatif untuk memanggil dari luar rumah, namun tetap saja tidak ada respon. Lalu supir itu pun menghubungi perawat yang berada di Apotik Pelita. Dia mengabarkan kalau Dr. Mawar tidak bisa dihubungi dan tidak meresponnya. Lalu meminta perawat apotik untuk datang ke rumah Dr. Mawar. Pada jam 19.00 datanglah 2 perawat ke rumah dinas Dr. Mawar. 2 perawat itu pun mencoba memanggil Dr. Mawar, tetapi hasilnya pun sama. Sang dokter pun tidak merespon. Dan mereka pun mencoba mencongkel jendela. Melalui sela-sela jendela itulah mereka berhasil membuka kunci rumah. Dan akhirnya mereka semua pun bisa masuk ke dalam rumah. Ketika sudah berada di dalam rumah, langkah kaki mereka pun segera mengarah menuju kamar Dr. Mawar dan mendapati pintu kamar dalam kondisi tertutup
namun tidak terkunci. Saat pintu dibuka itulah mereka mendapati Dokter Mawar terbaring di kasurnya dengan tubuh diselimuti dan kondisi mulut mengeluarkan banyak busa. Panik menyaksikan hal itu, kedua perawat itu pun segera menghubungi dokter jaga di IGD RSUD Nabire. Dan 30 menit kemudian, dokter jaga tiba di rumah korban, lalu memeriksa nadi korban. Denyut nadi sudah tidak terasa. Dari pemeriksaan itulah disimpulkan jika Dokter Mawar telah meninggal dunia. Dan kejadian tersebut segera dilaporkan ke pihak kepolisian. Polisi segera membawa tubuh Dokter Mawar ke RSUD Nabire guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan visum luar ditemukan banyak luka, yakni luka lebam pada dada korban, adanya lebam pada pipi korban, pergelangan tangan, serta rusuk korban pun dalam kondisi patah. Adanya bekas cekikan pada leher korban. Dikarenakan korban tinggal sendirian di Nabire, tubuh korban pun segera diterbangkan ke Makassar, kampung halamannya. Dan setelah mendapatkan persetujuan keluarga, sebelum tubuh korban dikembalikan ke pihak keluarga, keluarga mengizinkan jika korban dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Di saat tubuh korban akan diterbangkan ke Makassar, ternyata menarik perhatian banyak masyarakat yang mengenal korban ikut mengantarkan tubuh korban meninggalkan Nabire. Sambil menunggu hasil otopsi dari tim dokter Rumah Sakit Bayangkara Makassar, pihak kepolisian pun terus melakukan penyelidikan. Kasus ini bukan hanya menjadi perhatian warga Nabire saja, tetapi Menteri Kesehatan pun turut memberikan perhatian lantaran kejadian ini menjadi pukulan keras dalam dunia medis. Melihat korban merupakan dokter spesialis paru-paru satu-satunya di Nabire. Dan kurang dari 50 dokter spesialis yang tersebar di wilayah terpencil dan tertinggal. Salah satunya adalah Dokter Mawar. Keluarga dan masyarakat mendesak agar polisi mengusut dan menangkap pelaku kejahatan. Jika kondisi luar korban saja sudah banyak luka, besar kemungkinan korban telah dianiaya hingga meninggal dunia. Dan ini pun merupakan kasus pembunuhan. Kasus ini bisa dikatakan sangat rapi. Tidak ada petunjuk ataupun bukti yang kuat yang bisa mengungkapkan kasus pembunuhan ini dengan cepat. Bahkan polisi pun sudah memeriksa 28 saksi dan melakukan olah TKP sebanyak 6 kali. Tetapi penyebab kematian dari Dokter Mawar dan pelaku kejahatan pun masih gelap. Olah TKP itu dilakukan secara berulang-ulang kali lantaran polisi sangat berhati-hati dalam mencari bukti dan petunjuk. Khawatir ada yang terlewat. Namun tetap saja hasil penyelidikan polisi sangat kesulitan untuk bisa mengungkap kasus ini. Tetapi tidak ada kejahatan yang sempurna. Cepat atau lambat akan terungkap. Akhirnya petunjuk itu pun datang setelah 20 hari dari penemuan tubuh korban. Di saat polisi mendapatkan informasi jika ditemukan adanya air liur pada dada korban. Air liur itu menyatu dengan air liur korban. Tetapi saat dilakukan pengecekan DNA, barulah diketahui jika di dalam air liur itu ditemukan adanya DNA yang berbeda dengan korban. Dari sanalah petunjuk itu pun didapat. Sebelum mencari pelaku di luar ruang lingkup korban, polisi pun memastikan orang yang berada di ruang lingkup terdekat dengan korban, yakni rekan kerja korban di rumah sakit. Seluruh karyawan rumah sakit, dari dokter, perawat, hingga cleaning service diambil sampel air liurnya guna mencocokkan DNA yang berhasil ditemukan. Dari hasil pengambilan sampel air liur itu mengkerucutlah kepada satu orang terduga pelaku setelah menemukan adanya kesamaan DNA, yakni seorang pria berinisial KW berusia 22 tahun yang bekerja sebagai cleaning service di RSUD Nabire. Pria itu pun segera diamankan lalu dilakukan interogasi. Akhirnya kasus pembunuhan ini pun terungkap setelah pelaku mengakui perbuatannya. Pelaku sendiri mengaku merasa sakit hati kepada korban karena ada pemotongan uang insentif COVID pada tahun 2020 sehingga dia pun melakukan pembunuhan. Pelaku mengaku seharusnya dirinya mendapatkan uang 15 hingga 17 juta pada tahun 2020. Akan tetapi,
Uang yang diterimanya hanya 7 juta saja karena diduga dipotong oleh Dokter Mawar. Selain itu, pelaku pun merasa tersinggung dengan pernyataan Dokter Mawar yang mengatakan, "Kamu hanya cleaning service saja, kamu terima saja segitu." Selain membunuh korban, pelaku ini pun sempat mengambil ponsel milik korban yang ditemukan di gudang RSUD Nabire, serta celana milik korban yang digunakan oleh pelaku untuk menutup wajahnya ketika melakukan aksi. Pelaku mengaku memasuki rumah dinas dari Dokter Mawar melalui plafon kamar mandi. Lalu dia pun segera menuju kamar korban dan mengambil celana rok korban yang digunakan untuk menutupi wajahnya. Saat keluar kamar itulah pelaku berpapasan dengan korban. Pelaku langsung membanting korban ke lantai rumah. Setelah itu, menggunakan tangan kiri, pelaku mencekik leher korban. Dan tangan kanannya serta siku menghujamkan ke arah dada korban. Korban yang sudah kalah tenaga tidak berdaya. Akhirnya korban pun kehilangan nyawanya. Setelah korban tidak bergerak, pelaku pun mengangkat tubuh korban lalu menyimpannya di atas kasur dan menyelimuti tubuh korban. Pelaku ini sempat membersihkan kamar dengan mengepel lantai, lantaran korban sempat mengeluarkan air seni. Setelah dirasa aman, pelaku pun mengambil ponsel korban lalu pergi meninggalkan rumah dinas korban hingga akhirnya tubuh korban pun ditemukan. Ternyata sebelum kejadian ini, rumah dinas dari Dokter Mawar pernah dibobol maling, yang dimana kejadian itu pun diceritakan ke pihak keluarga. Sementara kasus ini pun masih berjalan di ranah pihak kepolisian. Polisi masih mendalami kasusnya, apakah kasus ini merupakan pembunuhan berencana atau tidak. Guys, jujur ya, gua ada sedikit aneh dengan pengakuan dari pelaku. Sakit hati dengan korban pada tahun 2020, tetapi pembunuhan dilakukan pada tahun 2023. Ada rentang waktu yang sangat jauh. Keanehan lainnya, sebelum kejadian, rumah dinas korban pernah dibobol maling. Jangan-jangan pelakunya adalah orang yang sama. Tetapi, kalaupun benar pengakuan dari pelaku karena pemotongan uang, ya apapun pekerjaannya, seharusnya jatahnya jangan dipotong juga. Semoga polisi berhasil mengungkap motif sebenarnya yang telah terjadi. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue, oke?